Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan apa kabar di hari Jumat ini? Semoga tetap semangat. Nah, edisi ini saya akan mengulas buku berjudul Jenjang Born to Explore, Generasi Langgas. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Born to Explore Generasi Langgas ini dicetak di tahun 2017 dan ditulis oleh Dila Amran dan Mas Yoris Sebastian serta 3 orang pemenang tantangan yang hadiahnya 12 hari keliling Eropa yang diadakan oleh Dila Amran dan Yoris Sebastian serta OMG Consulting. Dan pemenangnya adalah para penulis buku ini, ada Oki Mahardika, Cindy Priscilla, dan Hafisa Hervana. Nah, di dalamnya di awal-awal dijelaskan seperti apa sih generasi Langgas itu. Generasi Langgas ini adalah orang-orang yang suka mengeksplorasi sesuatu, menyukai tantangan, sangat melek akan teknologi. Dan ada sebenarnya buku pendahulu sebelum buku ini, yaitu buku berjudul Generasi Langgas yang ditulis oleh Mas Yoris Sebastian. Mungkin kapan-kapan kita bisa ulas. Dan di situ dijelaskan tentang definisi generasi Langgas. Nah, di sini dijelaskan sedikit lagi tentang kebiasaan generasi Langgas yang ada yang fast generation, ada juga yang instant generation. Nah, sebaiknya adalah menjadi orang-orang yang memang fast generation, bukan sebagai orang yang instant generation di mana maunya serba instan. Tapi di sini diberikan contoh, misalnya dalam perjalanan para pemenang nih beserta Mas Yoris Sebastian dan tim, akhirnya kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan baik mempermudah mereka, seperti saat mencari barang-barang keperluan sebelum berangkat, seumpama tas diceritakan di sini. Mereka butuh backpack yang tertentu dan di daerah mereka itu tidak dapat, sehingga harus mencari secara online dan itu lebih mudah, tinggal barangnya langsung datang. Itu tentunya keuntungan sebagai fast generation yang bisa menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah. Nah, Born to Explore ini ceritanya adalah mengeksplorasi daerah-daerah yang ada di Eropa yang belum pernah didatangi oleh para pemenang tantangan tersebut. Nah, di sini diceritakan bahwa tantangan para pemenang ini adalah ada yang baru lulus SMA, ada yang sedang kuliah, dan millennials yang sudah bekerja dan belum pernah ke Eropa sekalipun. Jadi menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan untuk mereka. Di sini misalnya dijelaskan salah satunya pemenangnya adalah penulis novel Rain in Paris, dan penulis tersebut belum pernah ke Paris. Ketika menjadi pemenang ini, akhirnya dia bisa melihat Paris seperti apa yang sudah dituliskannya dan datanya itu melalui internet. Oke, pelajaran-pelajaran penting yang saya rasa dalam buku ini adalah yang pertama, tentunya sebagai generasi milenial nih yang melek akan teknologi, bisa memanfaatkan teknologi sebijak mungkin, semaksimal mungkin untuk menjalani peran-peran dan menjadi generasi muda yang bermanfaat dan mampu mengembangkan potensinya. Lalu yang kedua adalah karena menjelaskan berbagai perjalanan di Paris, Barcelona, dan beragam kota di Eropa sana yang membuat pembaca, dalam hal ini saya, merasa dibawa serta menjelajahi daerah-daerah tersebut melalui pengalaman para penulis di sini. Lalu yang ketiga, banyak sekali tips perjalanan yang luar biasa, mulai dari bagaimana menggunakan internet dan beragam aplikasi selama backpackingan, lalu bagaimana menghadapi berbagai kondisi yang belum pasti, bagaimana memilih tempat-tempat makan yang dibahasakan di sini, jangan terlalu percaya dengan rekomendasi orang. Lalu tentang hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai traveler. Misalnya nih diceritakan di sini ada contoh mereka udah naik becak, ada becak juga ternyata di sana, Paris kalau nggak salah. Terus pada saat turun mereka diminta membayar. Nah, disuruhnya membayar lebih. Awalnya tadi saya lupa berapa
berapa banyak nominal bayaran. Mereka pikir untuk semua. Pada saat turun, si drivernya ini meminta bayaran lebih karena itu tadi hanya untuk per orang dan merasa ditipu dong. That's why sebagai di sini dibahasakan bahwa sebagai traveler itu juga harus tegas, jangan mau ditipu. Nah, pokoknya banyak pelajaran tentang traveling. Dan yang keempat adalah pelajaran bagaimana menghadapi situasi baru dan berjalan bersama orang-orang yang baru dikenal. Nah, para pemenang ini kan belum pada tahu sebelumnya ya kan. Mereka pun belum dikenal baik oleh Mbak Dila dan Mas Yoris yang hanya kenal mereka lewat postingan-postingan Instagram sebelum memilih ketiganya sebagai pemenang. Tapi dalam perjalanannya, meskipun mereka adalah generasi milenial, tapi ada konsep bahwa we try disconnect to connect. Jadi banyak momen yang akhirnya mereka tidak menggunakan HP, tapi justru lebih bercengkrama satu sama lain, termasuk misalnya pada saat makan. Walaupun bukan hal yang baru ya, tapi memang hal yang mungkin sudah mulai jarang untuk dilakukan oleh generasi muda karena udah keseringan dengan HP. Dan ya, hal lain selain cerita-cerita menarik, buku ini tuh colorful banget dan menarik untuk dibaca, juga tidak butuh waktu lama. Font yang digunakan juga sangat apik. Lalu gambar-gambarnya tentunya foto-foto dokumentasi yang diambil sendiri oleh para pemenang dan juga tim dari OMJ Consulting ini, sehingga membuat buku ini semakin hidup. Dijelaskan tadi sini apa jadinya di akhir, agak bagian-bagian akhir, apa jadinya kalau buku ini hanya berisi gambaran swafoto para pemenang atau para penulis. Tentunya dengan beragam angle, beragam perspektif, akhirnya memperkaya buku ini baik secara tulisan maupun secara visual. Oke. Semoga bermanfaat, dan yang mau pinjam di daerah Aceh, kalian bisa datang di Pustaka Rumah Relawan Remaja. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat membaca ya. Dadah. Sudah. Ada tim lighting mana? Yang juga udah minta membaca.